Jadi sekali lagi, hadis ini jangan dipahami dengan letterlet, dengan tekstual, jangan. Tapi baca syarah atau penjelasan hadis itu di kitab-kitab para ulama yang memang mensyarah atau menjelaskan hadis tersebut. Jangan dipahami dengan terjemahan bahasa Arab, terjemahan bahasa Indonesia, itu nanti fatal akibatnya. Karena kita bisa memvonis seseorang perempuan yang berhijab seperti punung unta dengan vonis neraka. Itu kan parah, fatal gitu kan. Kita siapa? Kita ini manusia, bukan Tuhan gitu kan, bukan nabi gitu loh. Kok seenaknya sendiri memvonis neraka orang yang seperti itu, berpakaian berhijab seperti punung unta, padahal kita nggak tahu itu punung unta apakah rambut panjang atau rambut buatan, rambut palsu, itu kan kita nggak tahu tuh. Ini yang terakhir, hadis tentang punung unta. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Nah, kita buka saja kitab-kitab yang memang mensyarah atau menjelaskan kitab Sahih Muslim. Di antaranya ini banyak kitab syarah atau kitab yang menjelaskan terkait dengan hadis tadi Sahih Muslim, hadis tentang punung unta. Yang pertama ada syarah Imam Nawawi, kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim bin Al-Hajjaj. Yang kedua syarah Imam Suyuti, kitabnya Ad-Dibat Syarh Sahih Muslim bin Al-Hajjaj. Dan juga beberapa kitab syarah hadis lain yang memang mengutip hadis punung unta tersebut. Di antaranya yang pertama Imam Ibnul Athir dalam kitabnya An-Nihayah fi Gharibil Hadits wal Athar. Yang kedua Imam Al-Baghawi yang juga mengutip penjelasan hadis ini dalam syarah sunnahnya. Yang ketiga Imam Ibnu Hajar pun demikian dalam kitab Fathul Barinya. Dan kesemua ulama tersebut ternyata sama sekali tidak ada yang meributkan punung unta selain punuk yang terbuat dari kain sorban rambut palsu. Selama itu memang rambut asli dan memang harus mengumpulkannya, mirip atau tidak mirip punung unta, tidak diributkan. Ada yang mempermasalahkan memang jika itu rambut asli, tapi dengan poin itu tadi, tazinan wa tasannuan, pengen pamer cantik, dibuat-buat biar dibilang cantik gitu kan. Malah tidak sedikit ulama yang menafsirkan tentang perilaku buruk si wanita, karena memang sejak awal redaksi hadis tersebut menceritakan perangai buruk seorang wanita yang berpakaian tapi telanjang. Jadi mulai sekarang kita harus bijak memberikan label punung unta. Jadi ini loh kesimpulannya. Jadi memang hadis tersebut itu menceritakan, mengisahkan tentang perangai buruk seorang wanita yang berjalan berlenggak-lenggok, berpakaian tapi telanjang gitu kan. Sekarang kan banyak perempuan berpakaian ketat gitu kan, berpakaian tipis sehingga kelihatan seluruh lekukan tubuhnya, auratnya gitu kan. Itu yang jadi perhatian dari hadis tersebut. Nah, kemudian ditambahkan ada juga perilaku wanita yang berhijab tapi seperti punung unta. Nah, punung unta ini seperti apa? Ternyata punung unta itu bukan rambut asli yang digulung, yang dilipat di sini, bukan, tetapi adalah rambut palsu. Kain palsu, rambut palsu, rambut tambahan, kain tambahan. Ada tambahan kain, tambahan sorban, tambahan selendang dan sebagainya, sehingga membentuk yang namanya punung unta menjulang tinggi. Jadi bukan rambut asli. Kalau rambut asli digulung, dilipat tidak masalah, nggak berdosa, tidak masuk neraka gitu ya. Tetapi ada juga poin yang mengatakan kalaupun itu rambut asli dilipat, digulung, tetapi niatnya untuk pamer, untuk flexing, untuk riak, untuk sombong, untuk mempercantik, untuk dandan, untuk menarik perhatian lawan jenis, itu juga ya nggak boleh juga. Jadi kembali lagi ke niatnya. Jadi kalau rambut asli tidak masalah, tapi kalau niatnya untuk pamer, flexing, riak, sombong, ujub, menarik perhatian lawan jenis, itu juga nggak boleh. Begitupun juga punung unta yang asli, dalam artian dia rambutnya pendek misalkan, terus disambung rambut palsu, rambut tambahan, pakai sorban tambahan, selendang tambahan, kain tambahan, itu juga nggak boleh. Itu juga yang masuk neraka, karena itu yang berarti punung unta yang sebenarnya itu. Jadi itu lor, jadi hadis tersebut itu menceritakan terkait dengan perangai buruk wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok jalannya sehingga menarik perhatian lawan jenis gitu kan, memperlihatkan auratnya gitu kan, auratnya diperlihatkan gitu kan.
dengan menggunakan pakaian ketat, pakaian seksi, pakaian tipis yang sampai menonjolkan gitu kan, menonjolkan, memperlihatkan lekukan-lekukan tubuhnya, itu ya nggak boleh. Jadi sekali lagi, hadis ini jangan dipahami dengan letterlet, dengan tekstual, jangan. Tapi baca syarah atau penjelasan hadis itu di kitab-kitab para ulama yang memang mensyarah atau menjelaskan hadis tersebut. Jangan dipahami dengan terjemahan bahasa Arab, terjemahan bahasa Indonesia, itu nanti fatal akibatnya, karena kita bisa memvonis seseorang perempuan yang berhijab seperti punung unta dengan vonis neraka. Itu kan parah, fatal gitu kan. Kitab siapa? Kita ini manusia, bukan Tuhan gitu kan, bukan nabi gitu loh. Kok seenaknya sendiri memvonis neraka orang yang seperti itu, berpakaian berhijab seperti punung unta, padahal kita nggak tahu itu punung unta apakah rambut panjang atau rambut buatan, rambut palsu, itu kan kita nggak tahu tuh. Jadi itu lor, kita harus lebih hati-hati ketika memvonis seseorang dengan vonis punung unta, karena vonisnya itu berakibat fatal, bisa masuk neraka gitu loh. Itu pun kalau vonis kita benar, kalau salah ya kita sendiri nanti yang berdosa gitu loh, karena sudah menuduh orang lain tuh masuk neraka gitu. Jadi itu lor, terima kasih atas perhatiannya. Silahkan komen, like, subscribe, dan share seluas-luasnya jika konten ini bermanfaat. Kalau sedulur punya pendapat lain, silahkan komen di kolom komentar, saya welcome. Kita diskusi saja dulu, silahkan. Itu saja. Jadi demikian jadi demikian review singkat buku Mengikut Nabi atau Ulama gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.